Pada akhirnya, Jokowi akan merasakan pedihnya dilepehin dan tidak dianggap sama sekali. Pelan-pelan banyak yang mundur dan menjauh dari Jokowi. Mereka tampaknya mulai sadar Jokowi itu punya sifat pendendam. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Dari sekian banyak orang yang sangat kaget dengan bebasnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto, ada satu orang yang diyakini paling kaget sekaget-kagetnya, yaitu Jokowi sendiri. Siapapun tahu, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, terutama Hasto, adalah orang yang paling menyebalkan bagi Jokowi sekeluarga. Mereka ini ibarat bukan lagi kerikil, tapi batu besar dan tajam yang kalau tidak disingkirkan akan semakin mempermalukan dan menghancurkan Jokowi sekeluarga. Sejak Pilpres, Hasto bertubi-tubi menyerang Jokowi dengan membongkar aibnya. Sekalem-kalemnya Jokowi tetap tidak akan kuat mental dengan ucapan seperti itu. Jokowi juga diyakini sangat tersenyum ketika Tom Lembong divonis 4,5 tahun dan Hasto 3,5 tahun penjara. Tapi ketika Prabowo memberikan abolisi dan amnesti, Jokowi adalah orang yang paling tersakiti. Ibarat orang yang sebentar lagi menikah, tapi ditinggal lari oleh calon pasangan. Sakitnya bukan main. Sedangkan para termul, mereka ikutan kejang-kejang dan marah dengan kabar ini. Bahkan ada kader Partai Gurem dengan logo gajah yang baru, mengajak melengsarkan Prabowo karena kecewa dengan kabar ini. Saya akui salut dengan keteguhan hati termul. Meskipun Jokowi sudah terpojok, mereka tetap mengoceh sana-sini. Perilaku mereka memang sangat ajaib dan layak dijadikan studi kasus di bidang psikologi. Gimana enggak? Bahkan mereka bisa-bisanya membuat narasi bahwasannya Jokowi yang mengusulkan kepada Prabowo supaya Tom Lembong dan Hasto dibebaskan. Narasi macam apa ini? Dua orang ini adalah kontranya Jokowi. Lantas buat apa Jokowi repot-repot minta Prabowo membebaskan mereka? Ini tidak masuk akal. Justru yang masuk akal adalah mereka sudah stres dan kapasitas otaknya makin lama makin menyusut. Jokowi sendiri mengaku tidak dimintai pertimbangan oleh Prabowo terkait keputusan memberikan abolisi dan amnesti. Ada dua makna dari ucapan Jokowi ini. Yang pertama, Prabowo tidak lagi mau disetir oleh Jokowi. Tidak ada lagi cerita-cerita soal matahari kembar. Tidak ada lagi tudingan miring bahwa Prabowo dikendalikan Jokowi dan masih takut dengan Jokowi. Jokowi pelan-pelan mulai dilepaskan oleh Prabowo. Dia mau berdiri sendiri dan ingin mandiri, tidak bersembunyi di dalam bayang-bayang Jokowi. Yang kedua, Jokowi merasa sedih karena tidak lagi dianggap oleh Prabowo. Jokowi sedih tidak dianggap penting. Istilahnya dilepehin dengan mengenaskan. Dia sedih karena ada kemungkinan dia tidak bisa lagi cawe-cawe apalagi bermain presiden-presidenan. Dan yang lebih menyakitkan adalah Prabowo juga memberikan amnesti kepada Gus Nur. Dia ini pernah dipenjara gara-gara membahas ijazah Jokowi. Ini adalah pukulan telak buat Jokowi yang selama ini merasa powerful, tidak tersentuh oleh siapapun, bahkan tidak ada penegak hukum yang berani meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan publik. Ini adalah tanda-tanda yang belakangan ini semakin kuat mengarah kepada jatuhnya dominasi Jokowi di pemerintahan Prabowo. IKN yang menjadi kebanggaan Jokowi tidak disambut antusias, apalagi tahun ini upacara Hari Kemerdekaan Indonesia akan kembali digelar di Jakarta, bukan di IKN. Kemudian isu tambang di Papua sempat viral. Kemudian 4 pulau di Aceh gagal dipindahkan ke Sumatera Utara. Dan sekarang orang-orang yang selama ini mengkritik Jokowi, yang kontra dengan Jokowi, malah dibebaskan oleh Prabowo lewat amnesti dan abolisi. Prabowo yang dulu pernah teriak hidup Jokowi, tidak akan mungkin mau melakukan itu kalau tidak ada sesuatu. Semua contoh di atas adalah simbol dari perlawanan dan pembangkangan secara halus terhadap legasi Jokowi. Seolah Prabowo mau bilang, enough is enough. Cukup sudah, tidak ada lagi Jokowi berulah macam-macam.
Prabowo tinggal selangkah lagi untuk membereskan jejak dan sisa peninggalan Jokowi, yaitu membuang semua orang-orang kepercayaan Jokowi yang dia tempatkan untuk mendukung kepentingan dia dan keluarganya. Ganti semua menteri Jokowi dan pejabat yang berada di tempat strategis pemerintahan. Satu Indonesia sudah muak dengan Jokowi. Mereka hampir muntah dengan drama-drama murahan yang dimainkan Jokowi dan relawannya. Rakyat muak dengan ulah termul yang tidak ada malunya sama sekali. Indonesia lebih damai kalau tidak ada Jokowi dan pendukungnya. Seolah negara ini harus perhatian sama dia. Seolah seluruh rakyat Indonesia tidak boleh melupakan dia. Harus bersujud dan memuja dia. Harus tunduk pada kemauan dia. Ini adalah gaya yang sangat memuakkan. Apalagi termul ini jauh lebih hina. Mereka tidak malu membodohi rakyat Indonesia dengan narasi palsu dan sesat. Jelas-jelas Jokowi banyak aib dan noda-noda hitam di dunia politik. Tapi mereka tetap membela mati-matian, bahkan mereka memelintir fakta dan menganggap itu palsu. Tindakan Prabowo ini bisa dibilang nekat. Saya yakin ada banyak yang menolak dan menghujat Prabowo. Kebanyakan sudah pasti termul. Mereka kecewa dengan Prabowo, bahkan ada yang berharap Prabowo tidak layak menjadi presiden. Mungkin mereka berharap dengan mundurnya Prabowo, maka otomatis yang menjadi presiden adalah Gibran, anak dari orang yang mereka puja setengah mati. Mungkin ini yang mereka impikan selama ini, kepingin melihat Gibran menjadi presiden. Kebetulan momen ini cukup bagus untuk memulai narasi Prabowo bermain api dengan membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Pada akhirnya, Jokowi akan merasakan pedihnya dilepehin dan tidak dianggap sama sekali. Pelan-pelan banyak yang mundur dan menjauh dari Jokowi. Mereka tampaknya mulai sadar Jokowi itu punya sifat pendendam. Berani macam-macam sama dia, hati-hati aja deh. Momentum ini makin lama makin panas. Prabowo mulai berani menganulir berbagai kebijakan. Meskipun ada kemungkinan dia memanfaatkan ini untuk pencitraan politik sebagai pahlawan menit-menit terakhir. Jokowi hanya bisa tersenyum pahit melihat apa yang terjadi belakangan ini. Orang-orang tahu di dalam hati yang terdalam Jokowi kesal dan tidak percaya ini terjadi. Ini tanda-tanda kekalahan dari Jokowi. Para pendukung menjauh. Presiden mulai mandiri dan berani bergesekan dengan kepentingan Jokowi. Orang-orang kepercayaannya di pemerintahan Prabowo dibuat tidak berkutik. Manuver kontroversial mereka dimatikan. Apalagi yang bisa dilakukan Jokowi? Sepertinya dia sudah pusing. Langkah caturnya berantakan karena digoyang Prabowo. Apa yang akan dilakukan Jokowi selanjutnya? Apakah bakal makin memperlihatkan watak aslinya? Biasanya ketika seseorang mulai terusik kepentingannya, dia akan berusaha melakukan apapun, bahkan yang hina sekalipun. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Jokowi sedang menuju kekalahan yang mengenaskan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.